Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, terima kasih udah simak videonya. Jadi video sebelumnya itu kita bahas soal gimana caranya pemindahan NIDN apabila kita sudah atau belum memiliki NIDN. Pada video kali ini kita akan bahas soal apakah kita akan langsung mendapatkan SK Jabatan Fungsional Asisten Ahli karena di awal kita mendaftar dosen itu adalah jabatannya adalah dosen asisten ahli. Nah, sebagai informasi teman-teman, yang pertama adalah teman-teman akan langsung mendapatkan tunjangan asisten ahli itu sebesar 375.000 kurang lebih selama sebulan. Setiap bulan ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, tapi teman-teman itu tidak langsung mendapatkan SK jabatan fungsional. Jadi beda ya antara SK kepangkatan, yaitu yang ada di SK CPNS dan juga SK jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu kan ada asisten ahli, lektor, kemudian lektor kepala, dan juga profesor. Berarti kalau teman-teman asisten ahli itu tidak langsung dapat SK-nya teman-teman ya. Jadi walaupun teman-teman mendapatkan tunjangannya, tapi SK-nya itu harus diajukan melalui beberapa persyaratan. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, untuk mengurus jabatan fungsional asisten ahli itu adalah teman-teman harus memiliki kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan tridharma perguruan tinggi itu kan meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Dan biasanya satu lagi yang akan dinilai yaitu penunjang. Kita coba bahas yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan adalah minimal teman-teman harus sudah mengampu mata kuliah gitu ya, atau sudah memiliki keterangan teman-teman tuh mengajar di program studi tersebut. Kemudian yang kedua, tapi pendidikan juga banyak ya, misalnya teman-teman menulis buku ajar, itu juga masuk ke dalam pendidikan. Jadi ada rinciannya, teman-teman nanti bisa baca di POBKD. Tapi secara garis besar aja saya berikan tipsnya, karena memang untuk asisten ahli itu seberat tidak seberat lektor ataupun lektor kepala ya, ataupun profesor. Jadi kalau asisten ahli itu juga dinilai, kita memiliki ijazah S2 aja, itu udah dinilai bahwa kita tuh punya kredit poin dari ijazah dari pendidikan. Tapi boleh nanti kalau teman-teman sudah diberikan mengajar di beberapa mata kuliah itu bisa dilampirkan. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan penelitian, minimal kalau di tempat kampus saya itu syaratnya adalah teman-teman menulis satu artikel jurnal, mau telah terakreditasi Sinta atau tidak, nggak apa-apa, yang penting kita itu sebagai penulis pertama. Jadi saran saya adalah manfaatkan waktu dengan baik, teman-teman selama di rumah bikin aja draft-draft artikel jurnal, nanti dipublishnya setelah teman-teman dipanggil di kampus. Nah itu bisa menunjang teman-teman untuk mendaftar pada jabatan fungsional asisten ahli. Yang berikutnya adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat tuh juga mudah teman-teman, misalnya teman-teman menjadi pembicara di pertemuan desa, atau teman-teman menjadi aktif mengikuti pengabdian program studi. Nah, itu bisa dilampirkan dan bisa menjadi salah satu indikator dalam pengajuan asisten ahli. Dan yang berikut lagi ada penunjang teman-teman ya. Misalnya teman-teman menjadi peserta seminar. Itu masuk ke dalam penunjang. Jadi tidak sulit untuk mengajukan asisten ahli, tapi kesimpulannya adalah tidak otomatis mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli. Tetapi teman-teman harus mengurusnya dengan syarat harus aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Tapi karena memang tadi ya, kalau teman-teman yang udah punya jabatan fungsional asisten ahli di kampus sebelumnya itu gampang ya, jadi tinggal penyetaraan aja. Jadi nanti ada syarat-syarat yang harus dikumpulkan ke bagian kepegawaian. Tapi bagi yang sudah memiliki NIDN tapi belum memiliki jabatan fungsional, itu tetap harus diurus ya teman-teman. Jadi manfaatkan waktu dengan baik, setidaknya punya satu penelitian nantinya yang akan dipublish untuk diajukan dalam pengajuan asisten ahli. Nah, jadi teman-teman nggak pusing-pusing lagi kalau dari sekarang sudah punya draftnya. Selain itu, biasanya juga ada beberapa kampus yang tidak mewajibkan ya kalau kita harus mengajar dulu, yang penting kita udah punya ijazah itu bisa masuk dalam kategori pendidikan ya, angka kredit poinnya di pendidikan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tunjangannya didapat, tapi belum otomatis kita mendapatkan SK jabatan fungsional. Jadi tetap harus diurus.
Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja sharing-nya, semoga bermanfaat. Boleh tulis di kolom komentar kira-kira video apa lagi nih yang harus dibuat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.